Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody handsome. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Alright, gimana? Oh ya, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu info penting nih ke kalian. Pergi ke Garut beli dodol, cakep. Ke pasar pagi beli topi. Kayaknya beluman afdol kalau nonton Chemistry kagak sambil ngupi. Nah, gue mau rekomendasiin kopi hitam yang paling mantep nih kalau lagi slow kayak gini. Kopi Gilus Mix, kopi giling halus plus gula. Biasanya gue kalau lagi ngedit, pasti dah gue seduh nih kopi. Karena selain rasanya yang emang beneran mantap, dia juga punya beberapa varian rasa. Nah, biasanya gue paling suka yang varian gula aren bre. Beneran dah, udah paling bener deh itu. Kopi hitam Gilus Mix, bikin melek tapi nggak bikin kembung. Oke, banyak dari kalian-kalian nih yang pastinya udah kangen banget sama cerita dari BTS, bukan Mil McD, alias Buluk Tim Sableng. Nah, pada kesempatan ini, mereka kembali membagikan kisahnya sewaktu mendaki ke Gunung Pulau Sari. Di sini gue bakalan pakai sudut pandang Udin sedunia, karena Pangeran Belentung belum gabung di mari. Tapi tenang aja, kagak kalah seru sama si Armah. Bisa dibilang ini adalah awal mula terbentuknya sejarah peradaban BTS. Dan bisa dibilang juga mereka-mereka inilah para dedengkot BTS. So, tanpa banyak cocot lagi, langsung aja lah kita mainkan. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa terlindungi dari fitnah-fitnah Dajjal yang terkutuk. Like, comment, and subrek. Share juga video ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sekarang lu pejemin mata, lemesin tangan, jangan dipaksa. Apabila terjadi suatu gerakan yang membuat jari tangan mengepal sendirinya, itu tandanya tameng buat badan lu berhasil ditransfer. Seraya babe gua memberi arahan. Dan tiba-tiba tangan dengan jari lentik bergerak dengan sendirinya. Jari pun mengepal seakan ada gerakan yang sulit dijelaskan. Buka baju lu, pinta babe gua. Sebilah golok bening digenggam erat oleh babe gua kala itu. Feeling gue sih ini, golok bakalan mengujam deras nih ke badan gua. Waduh, bakalan kayak debus ini mah. Baju berhasil dibuka, kopi panas pun disebor ke arah badan gue yang sispek dengan tato putih bercorakan Kepulauan Seribu. Tapi anehnya, gue nggak merasakan panas atau apapun itu. Badan lengket dengan telanjang dada, digiring memasuki area halaman belakang rumah yang dipenuhi pohon bambu. Sejak dulu kampung halaman yang dipimpin oleh RT Sabeni dipenuhi dengan pohon bambu, dan sekarang beralih fungsi menjadi pintu jalan tol Balaraja Timur. Rasa penasaran dibawanya gue ke area pohon bambu tersebut membuat gue bertanya-tanya, sebenarnya babe gue mau ngapain sih? Kalau ada nyamuk jangan dulu ditepak, tunggu sampai dia menghisap darah lu, terang si babe. Beberapa nyamuk pun nemplok di berbagai arah, salah satunya di muka gue, dimana gue sering banget nabokin muka sendiri. Dapat kagak ini nyamuk, bonyok iya ini muka. Dan salah satu nyamuk hinggap di dada, menunggu dia menghisap dengan durasi beberapa menit. Nahan banyaknya nyamuk bikin merinding seluruh badan bre. Si nyamuk pun masih anteng mencumbu badan yang telanjang dada. Dan tiba-tiba, geplak! Si nyamuk pun tewas tanpa adanya darah, tanda kematiannya. Padahal mah, si nyamuk itu sudah terlalu lama hinggap di badan. Kok bisa sih dia mati gak berdarah? Pikir kebingungan gua waktu itu. Gue yakin nih babe gue mentransfer obat nyamuk. Harapan gue kan kebal terhadap senjata tajam, bukan terhadap nyamuk. Kalau begini ceritanya mah pakai sopel aja badan gue. Nggak mesti repot-repot ditransfer tameng buat badan. Namun ucapan babe gue membuat gue sadar. Menurutnya, kebal terhadap senjata tajam udah banyak di mari, tapi kebal terhadap nyamuk suatu keberuntungan. Karena bisa menghindari penyakit malaria. Kalau kayak gini mah sama aja bohong be. Nanti kalau sekolahnya kenapa-napa lagi, malah percuma ditransfer beginian.
Kan yang nyerang bukan nyamuk, tapi sekolah lain. Terang gua menjelaskan. Tapi si Babe hanya tersenyum seakan menertawakan gua. Itu dikarenakan gua belum mengerti dan memahami maksud dari si Babe. Dengan ogah pusing, sekali-kali khawatir juga, akhirnya gue pun tetap percaya sama Babe gue. Namun, si Babe memberikan syarat agar tameng di badan gue nggak luntur dan hilang begitu aja. Sebenarnya Babe ngasih beginian juga supaya lu takut melakukan kemaksiatan di luar sepengetahuan Babe. Ya seenggaknya lu ingat dan takut kehilangan tameng ini karena adanya syarat. Soalnya orang kayak lu mah nggak takut sama yang namanya dosa. Terang si Babe. Oh gitu. Jadi menurut Babe gua resiko kehilangan tameng di badan gua lebih gua prioritaskan daripada dose. Tapi emang bener juga sih. Ilmu bisa hilang dengan 3 perkara. Yang pertama berbohong, kedua mabuk-mabukan dan judi, dan yang terakhir berzina. Ucap si Babe memberikan syarat. Kemudian gua pun menyanggupi persyaratan yang Babe gua berikan. Dan ternyata bocor di kepala memberikan hikmah tersendiri yang dapat gue petik dari nada-nada positifnya. Beberapa bulan pun terlewati. Sekolah dengan lancar jaya tanpa absensi bolos di hari-harinya. Sering banget gue pulang malam beralasan main bola. Padahal mah gue ikut tawuran Dan syarat pertama udah gue langgar begitu aja. Tapi badan gue tetap aman menuntut ilmu. Datang ke sekolahan tanpa hambatan dan pulang tanpa adanya luka di badan. Wanita berponi beberapa bulan lalu yang memberikan sapu tangan untuk menahan pendarahan di kepala kini menjadi primadona pribadi buat hidup gue sendiri. Dengan hobinya menaiki atap tertinggi, sangat terdengar aneh buat gue pribadi. Setahu gue Maya, cewek itu hobinya makan ame ngegibah. Tapi beda dah sama Mela yang hobinya naik gunung sambil makan dan ngegibah juga. Mela mah emang komplit dah, semuanya ada di dia. Ajakan Mela menaiki atap ketinggian pun tak mampu gue tolak. Lantaran gue mengalami penyakit hati yang bisa dibilang ingin memiliki tapi tak mampu mengungkapkan. Akhirnya gue pun memaksakan diri untuk selalu bisa dekat dengan Mela. Gak mandang dah gue itu pendakian atau aktivitas lainnya. Yang penting gue bisa selalu dekat sama Mela. Walaupun kesehatan mendadak terganggu untuk mengikuti pendakian ke Gunung Pulau Sari itu, gue bela-belain dah buat dia Gue mah apa tuh, cuma bisa berlaga sok kuat, padahal kondisi badan lagi rapuh. Gue mah apa tuh, dia terlahir dari keluarga darah biru, sedangkan gue terlahir dari keluarga darah tinggi. Gue mah apa tuh, apapun perkataan dia selalu dibenarkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Beda ame gue yang selalu disalahin. Anak tetangga ingusan aja, gue yang disalahin. Untuk kucing tetangga hamil, gue juga yang disalahin. Bahkan Abdul Bayhaqi hitam nih udah dari lahir, masih aja gue yang disalahin. Please lah, jangan bikin gue makin insecure. Gue mah udah insecure dengan keadaan Mela. Kalian jangan memparah ke-insecurean gue lah. Tapi emang bener juga sih apa yang diucapin Abdul Bayhaqi. Kalau cinta itu diungkapin, jangan diem baik. Jangan ngambek ke balai desa meminta keadilan. Tapi meski begitu, bisa deket-deket aja sama si Mela udah menjadi kebahagiaan buat hidup gue. Dan tak terasa, lamunan pesimis gue menghantarkan waktu ke pendakian. Segala persiapan gue lakuin kala itu, karena ini pendakian kali pertama gue. Dan gue gak mau mengecewakan Mela tentunya. Selain membawa perlengkapan pendakian yang Mela pinjamkan pekan lalu, gue juga membawa sebotol mini parfum misik kepunyaan babe gue. Lantaran gue bingung harus membawa parfum yang mana. Sedangkan gue gak punya satu parfum pun di rumah. Ya selain minyak misik entu kepunyaan babe gue. Hari yang dinanti pun telah tiba. Hari libur sekolah menjadi pilihan waktu pemberangkatan gue dan Mela ke Gunung Pulau Sari. Setibanya kami berdua menuju Pandeglang, kami pun tak lupa mampir ke toko logistik untuk persiapan bekal pendakian dan juga menunggu salah satu abang-abangannya Mela di pendakian. Setelah menunggu beberapa menit, untuk abang-abangannya Mela menghampiri kami dengan membawa satu unit mobil. Tak lupa juga gue dan dia memperkenalkan diri masing-masing. Buluk namanya, serius mukanya,
dan terlihat lebih dewasa dibandingkan gua dan Mela. Memang kondisi badan gua kala itu sedikit menurun semenjak kemarin sore, tapi gua memaksakan diri untuk lanjut mengikuti pendakian ini. Buat siapa? Buat Mela. Dan perjalanan Tangerang menuju Pandeglang terasa sangat singkat. Setelah melewati beberapa kecamatan, salah satunya Mengger, akhirnya pukul setengah 12 siang, kami pun sampai di Pasar Pari dan melanjutkan sampai tibanya kami di base camp pendakian Pulau Sari. Cuaca kala itu sedikit mendung, yang mengakibatkan suhu udara menjadi rendah. Persiapan pakaian berlapis gua kenakan waktu itu. Meski Mela sedikit khawatir dengan raut muka gua yang rada pucat, tapi tetap gua berlagak baik-baik aja di hadapan Mela. Sementara rintik hujan terasa sangat lebat, yang mengakibatkan beberapa pendaki lainnya terlantar di base camp pendaftaran. Tak lupa juga gua mengoleskan minyak misik ke seluruh jaket gua yang bau obat nyamuk, dikarenakan rada lumayan ramainya pendaki wanita lain di mari yang mengikuti pendakian hari ini. Ya, hitung-hitung mau mejeng juga lah gua. Terkadang pendapat penduduk sekitar akan gunung ini membuat gua sedikit merinding disco. Memang, gunung ini dikenal sebagai gunung angker oleh warga lokal, lantaran banyaknya kejadian mistis yang menimpa para pendaki yang tidak menjaga kearifan lokal warga sekitar. Setelah hujan yang sedikit reda, gua kira ini akan menjadi star untuk para pendaki menaiki ketinggian Gunung Pulau Sari. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana sambaran petir menyambar salah satu dahan pohon yang mengakibatkan tertundanya kembali bagi kami semua untuk memulai pendakian. Firasat buruk mulai menguasai pikiran gua kala itu. Dengan kondisi badan yang sedikit demam, gua pun mencoba menangkis pikiran negatif tersebut. Mel, nanti bakalan becek kali ya pas naik. Pasti, Din. Banyakin istighfar aja. Kayaknya kita bakalan start menjelang sore deh. Mela menegaskan. Dengan keimanan yang rendah, gue pun mencoba mempersiapkan diri menghadapi keadaan untuk kedepannya. Setelah memasuki ba'da asar, kami pun beserta pendaki lainnya mempersiapkan untuk pendakian ke atap Pulau Sari, sebagaimana yang diarahkan oleh pihak konservasi setempat. Trek basah membuat jalur pendakian semakin licin. Terkadang sesekali, kami mencokel tanah yang menempel pada alas kaki yang kami kenakan. Gunung dengan ketinggian 1346 meter di atas permukaan laut cukup membuat gue terlihat norak, di mana ini kali pertama gue berpetualang di alam bebas, meski dengan kondisi badan yang kurang fit. Dengan dimulainya pendakian pada sore hari, sering banget gue bertemu dengan rombongan wisata alam Curug Putri yang berada di wilayah gunung tersebut. Dengan kondisi basah kuyup, para wisatawan lokal tersebut terlihat menggigil dengan raut pucat di wajahnya. Demam pun terasa menyiksa di jalur pendakian. Dengan berada di barisan paling belakang, gue pun mencoba fokus dengan jalur yang terlihat mulai vertikal. Rombongan kami pun mulai memisahkan diri dengan rombongan pendaki lainnya, lantaran gua memperlambat langkah untuk menghemat tenaga yang mulai goyah. Muka lu pucat banget, Din, ucap Mela khawatir. Pucat gimana, Mel? Iya pucat, Din. Lu gak lagi sakit kan? Enggak kok, Mel. Ya udah yuk lanjut. Masih lama gak ya buat sampai ke atas? Di depan sana kita udah sampai ke pos Curug Putri kok, sahut Buluk menegaskan. Sebenarnya ini menjadi pendakian paling memaksakan diri buat gua, di mana perasaan suka gua ke Mela lah yang mendorong untuk mengikuti pendakian ini. Lembayung senja sehabis hujan seakan menerobos pepohonan rindang petang ini. Suara binatang malam seakan menandakan bahwa akan segera bergantinya waktu. Dan setibanya kami di Curug Putri, air terlihat sedikit keruh, mungkin karena hujan beberapa jam lalu. Terlihat juga para pendaki lainnya membersihkan diri di area curug ini. Tapi, siluet hitam terlihat membayangi salah seorang pendaki lain di belakangnya. Gua yang melihat kejadian itu berusaha untuk terus berpikir positif. Mungkin karena efek gak enak badan ini yang mengakibatkan penglihatan gua sedikit kacau. Sementara desiran angin terasa menghantam dari arah belakang. Bau minyak misik mulai tercium pekat,
yang membuat gue berpikir yang aneh-aneh. Namun ternyata bau minyak misik itu bersumber dari badan gue sendiri. Dah. Memang kondisi seram terasa sampai kepikiran, di mana gue sering mikir sesuatu yang berbau magis. Kaki pun seakan berdiskusi mengajak duduk sejenak di area Curug Putri ini. Sepertinya badan gue tak mampu lagi melanjutkan pendakian. Dan kini sore pun berganti malam. Hembusan angin pun terkadang membawa wewangian. "Masih kuat untuk lanjut gak, Din?" tanya Mela. "Kayaknya enggak deh. Kalau kalian mau lanjut, biar gue nunggu di sini aja lah sampai kalian turun lagi." Mendengar jawaban itu, Buluk pun seakan terlihat marah. Mungkin jawaban gue memang salah, tetapi gue berusaha untuk tidak merepotkan mereka. Badan pun terasa mulai menggigil. Buluk pun dengan cepat mencari area datar untuk buka tenda di sekitar Curug Putri. Dan Mela dengan cepat mencari obat-obatan di tasnya, dengan harap dia membawa parasetamol untuk meredakan demam yang gue derita. Namun hanya obat sakit kepala yang tersedia malam itu. Obat tablet dengan 2 lapis tersebut segera gue belah menjadi 2 bagian, di mana hanya bagian putihnya aja yang gue minum. Tujuan gue tak lain untuk menenangkan pikiran serta kondisi badan gue supaya cepat untuk terlelap tidur. Sebenarnya nih ya, mendirikan tenda dekat dengan aliran air tidak direkomendasikan, apalagi dekat curug dengan tebing ketinggian yang menjulang di sekitarnya. Alasan longsor dan banjir bah menjadi perhatian kami selama di Curug Putri. Namun tidak ada pilihan lain selain membuka tenda untuk gua beristirahat. Lantaran kondisi badan gue yang semakin drop menjadi penghalang pendakian selanjutnya menuju kawah. Dan tak terasa, mata pun dengan cepat terpejam, sehingga gua terbangun tepat pada tengah malam. Suara percikan air seakan terdengar bergemuruh. Dengan cepatnya, gua pun mencoba melihat keadaan keluar tenda di tengah lelapnya Mela dan Buluk dari tidurnya. Setelah mengintip keadaan di luar, ternyata baik-baik saja. Mungkin suara gemuruh air tersebut hanya ilusi yang diakibatkan oleh angin. Merinding sekujur badan menjadi tanda bahwa gue gak munafik dengan ketakutan ini. Memejamkan mata menjadi cara untuk gue berlindung dari suara aneh di luaran sana. Tapi hal aneh gue dapatin selama di dalam tenda, di mana setiap gue memejamkan mata terlihat seperti ada cahaya yang mendekat. Namun setelah gue membuka mata kembali, justru cahaya tersebut seakan tak nampak dalam penglihatan gue. Mencoba kembali memejamkan mata gue lakukan malam itu. Tapi cahaya dengan intensitas besar terasa menyilaukan mata yang sedang gue pejamkan. Dan setelah mencoba kembali membuka mata, cahaya tersebut memang tidak ada di sekitar gue dan lainnya. Pikiran negatif pun dengan cepat gue tepis dengan zikir. Namun perasaan untuk mencoba memeriksa keluar tenda seakan bergejolak. Gue pikir mungkin cahaya tersebut ulah pendaki yang melewati tenda kami. Dengan sangat perlahan, gue pun membuka bagian tenda untuk memeriksa keadaan di luar. Namun hanya suara percikan air dari Curug Putri yang terdengar menyejukkan jiwa. Saking terpesonanya gue dengan aliran air yang berkilauan oleh cahaya rembulan, tiba-tiba ada sosok wanita mengintip dari balik pohon. Hanya bagian kepala dan rambut terurai saja yang nampak jelas terlihat. Dan segera gue pun menutup kembali bagian tenda tersebut. Sosok itu tak bergaun putih layaknya sosok wanita pada umumnya. Tidak juga terlihat style pakaian dari sosok tersebut, lantaran pohon menghalangi area visual badannya. Bau benda terbakar pun merangsak masuk ke dalam tenda yang tertutup rapat, seperti bau ban terbakar layaknya di depan gedung DPR. Tapi gue lagi di alam bebas. Masa iya ada orang yang sengaja bakar ban di area perhutani kayak gini? Apa jangan-jangan mereka lagi demo kali ya? Dengan rasa penuh penasaran, gue pun kembali memeriksa keluar tenda. Tapi sosok wanita tersebut sudah menghilang dari balik pohon tempatnya. Keheningan malam pun terasa sangat mencekam. Kelelapan tidur Mela dan Buluk tak tega gue usik malam itu. Hanya gue dan suara gemercik Curug Putri yang terasa hidup di area ini. Dengan membawa sebotol minuman teh segar,
Gua pun mencoba memberanikan diri keluar tenda untuk sekedar membakar rokok. Gua anak STM, gua cuma takut sama guru BP atau BK doang. Gumam gua mensupport diri. Kepulan asap gua arahkan jauh ke pohon tempat munculnya sosok yang mengintip tadi. Asap mengepul dengan tebal, yang perlahan asap menipis dihembuskan oleh angin. Dan tanpa gue sadari, sosok mengintip itu sudah menampakkan wujudnya kembali. Dengan uraian rambut sama seperti wujudan sebelumnya. Dan dengan refleks, botol minuman teh segar pun gue lempar tepat mengenai wajahnya. Jurus 1000 langkah menuju tenda sangat direkomendasikan kala itu. Daripada gue harus bertahan untuk saling memandang satu sama lain. Kagak banget dah. Dan setibanya gue mendekati tenda, ilusi optik mulai menyerang pandangan. Di mana gue mengalami kejadian aneh. Yang mana tenda berpindah-pindah dari tempatnya. Tenda ke kiri, gue ikut ke kiri. Tenda ke kanan, ya gue juga ikut ke kanan. Tenda ke rumah Nikita Mirzani, ya gue ke rumah Nikita Willy lah. Ternyata gue dan tenda memang tidak sinkron dan seirama. Lalu tiba-tiba, badan gue terasa berat, seakan ada yang menariknya. Teriakan Mela pun segera menyadarkan gue kala itu. Lu ngapain lari mundar-mandir gak karuan, Din? Dengan ngos-ngosan, gue pun hanya bisa tertawa dengan kebingungan. Kagak Mel, gue lagi senam SKJ doang. Jawab gue sembari mencotokkan ulang gerakan mundar-mandir mengayunkan lengan. Ya udah lanjut tidur lagi. Jangan sekali-kali keluar tenda sendirian malam-malam lagi ya Din. Terang Mela kala itu. Akhirnya gue dan Mela memasuki tenda kembali. Sementara dengan setengah sadarnya, Buluk menanyakan kejadian apa yang barusan terjadi. Segera gue tepis pertanyaan Buluk dengan kembali mengajaknya tidur. Namun tak berapa lama, terdengar suara-suara di luar tenda. Suara tersebut kembali membangunkan gue yang baru saja terlelap. Sumber suaranya berada di luar tenda. Desisan suara itu seakan memanggil gue untuk keluar tenda. Akan tetapi, gue mencoba untuk menahan diri. Beberapa kali suara tersebut terdengar sangat jelas dan sangat begitu mengganggu. Di mana suara tersebut berhasil menyulut emosi gue. Gue sadar sama yang diucapkan Mela untuk tidak keluar tenda sendirian. Akan tetapi rasa kesal seakan membutakan semuanya. Kembali, gue memberanikan diri untuk keluar tenda. Tapi kala itu tidak nampak sosok wanita atau apapun itu. Melainkan hanya sinar cahaya kecil dari kejauhan yang terlihat terbang mendekati. Sinar itu seakan terbang berputar seperti jarum jam. Gua kira itu mah UFO kali ya. Ternyata itu banaspati atau ocos untuk bahasa daerah sekitar bre. Tapi apapun itu, terlihat seperti cahaya terbang yang mendekati dan berhasil membuat gua kembali masuk ke dalam tenda. Tibanya gua di dalam tenda, gua hanya bisa berdiam diri tanpa rasa kantuk yang datang. Gua kala itu merasa sangat dipermainkan oleh makhluk goib sekitar. Gua mengeluh dengan pendakian ini. Kenapa cuma gua yang menjadi bahan permainan makhluk entuh? Kenapa nggak sekalian aja jadiin gua bahan bangunan? Gua mengeluh dengan pendakian ini. Harapan gua entuh bisa berirama menapaki langkah demi langkah dengan wanita-wanita cantik. Namun yang terlihat hanya wanita burik dengan muka putih, leher hitam, rambut panjang tak beraturan, yang bodi seksinya digantiin dengan batang pohon tanpa lekukan. Kagak ada bagus-bagusnya dah. Akan tetapi mengeluh bukan jalan terbaik untuk menjadi pilihan. Gak ada yang harus gue takutin, karena tidak perlu takut untuk berada di alam kegelapan. Karena di situ tidak ada bayangan yang bisa mendekati gue. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat melakukannya. Kebencian pun tidak bisa diusir dengan kebencian. Hanya cinta yang dapat melakukannya. Dan karena cintalah gua berada di tempat ini.